kecepatan itu selalu bisa kita definisikan bahwa pada setiap benda yang bergerak, percepatan itu adalah hasil jumlah dari percepatan yang tegak lurus terhadap kecepatan ditambah dengan percepatan yang sejajar dengan kecepatan. Nah, ini saya yakin di guru-guru SMP, SMA itu jarang sekali ketemu yang kayak gini, karena saya selama sekolah dulu nggak pernah ketemu kayak gini. Bahkan ketika saya satu juga nggak dijelaskan kayak gini. Saya baru kenal ini setelah kuliah di UM. Ini Bapak Ibu, percepatan tegak lurus kecepatan dengan percepatan sejajar kecepatan mungkin saya jelaskan secara sederhana gini. Seandainya kalau saya tanya Bapak Ibu, ada benda bergerak dengan posisi setiap waktunya kayak gini. Wah, ini suara saya mantul ke sini. Misalkan gini, benda mula-mula pada posisi 0 meter, kemudian pindah ke 2 meter, 0 meter, 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, dan seterusnya. Ini dalam satuan meter. Di setiap detik kayak gini perpindahannya. Menurut Bapak Ibu, benda ini punya percepatan atau enggak? Tidak kalau lihat polanya. Tidak dari polanya. Ya, benar. Ini tidak punya percepatan. Kenapa? Karena kalau dicek ini meter, anggap itu ya. Ini meter. Nah, ini kan ini ke sini kecepatan rata-ratanya 2 meter per sekon. Ini ke sini kecepatan rata-ratanya juga 2, dan seterusnya. Berarti kan nggak berubah. Kalau misalkan saya buat gini, anggap sajalah Bu ya. Di sini misalkan 0, terus di sini 2. Ini kecepatan aja misalkan 0 meter per sekon, 2 meter per sekon, terus ini anggap 4 meter per sekon, 6 meter per sekon. Nah, kalau kayak gini berarti ada nggak Ibu? Tidak sama dengan 0. Ada, karena ini saya aura. Misalkan kecepatannya 0 berubah jadi 2, berubah jadi 4, berubah jadi 6. Berarti kan kecepatannya nambah terus. Berarti ada percepatan. Kalau misalkan kayak gini, Ibu. Kalau misalkan kayak gini, benda mula-mula di sini kecepatannya 1 meter per sekon, terus ke sini 1 meter per sekon, terus di sini juga 1 meter per sekon. Kalau di kasus ini Bapak Ibu ada percepatan atau tidak? Kalau turun Pak ya, ada. Kalau jatuh gerakannya, kalau geraknya melingkar. Oh enggak. Melingkar dari atas gitu, melingkar. Kalau melingkar, percepatannya percepatan sudut, bukan? Berarti ada atau tidak Bu percepatannya kalau kayak gini? Ada. Kelajuannya tetap 1 meter per sekon terus gitu? Iya, berarti tapi ada percepatan sudut. Nah, ada. Berarti tetap sebenarnya percepatannya tidak 0. Makanya, jadi percepatan itu kan definisi awalnya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Nah, jadi intinya ada percepatan jika ada perubahan kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah besaran vektor. Kecepatan itu besaran vektor. Maka dia punya arah dan dia punya nilai. Nah, perubahan kecepatan karena arahnya berubah itu kita sebut sebagai ini. Sedangkan perubahan kecepatan karena nilainya yang berubah kita sebut sebagai ini. Nah, ini istilah lainnya yang lebih familiar di SMA ini adalah percepatan sentripetal, sedangkan ini kita sebut sebagai percepatan tangensial. Ngoten Bapak Ibu. Kenapa kok disebut sentripetal, kenapa disebut tangensial? Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Jadi kalau misalkan saya tanya, anggap ini lingkaran ya, ini Bapak Ibu. Saya buat lingkaran aja wis. Ini agak susah sih gambarkannya di sini. Saya anggap ini sebuah lingkaran. Benda bergerak muter berlawanan arah jarum jam. Ketika di sini katakanlah 1 meter per sekon, kemudian di sini masih tetap 1 meter per sekon, di sini 1 meter per sekon. Misalkan ini titik X, ini titik Y, ini titik Z. 1 meter per sekon, 1 meter per sekon. Nah, ini kalau misalkan misal saya tanya bagaimana percepatan benda di titik Y, pas di Y. Nah, percepatan pas di Y itu kan sama saja dengan percepatan rata-rata dari X sampai Z. Kemarin kalau masih diingat,
nilai di sesuatu di tengah-tengah itu sama dengan nilai rata-rata sebelum sampai setelahnya gitu Bu ya. Apa kemarin? I midpoint method. Oke, berarti percepatan di titik Y sama aja dengan percepatan rata-rata dari X ke Z. Berarti ini bisa kita tuliskan karena percepatan adalah delta V per delta T, berarti kecepatan ketika di Z dikurang dengan kecepatan ketika di Y. Dibagi dengan selang waktu. Nah, di sini kemarin sudah saya sebutkan bahwa namanya besaran vektor, ruas kiri kanan pasti sama. Maka nanti kalau mau menentukan kemana arah A ketika di titik Y ya sama aja dengan arah A rata-rata dari X ke Y atau sama dengan delta V-nya arahnya. Nah, dari sini kalau misalnya kita mau nyari kemana arah delta V, saya tuliskan di sini arah delta V atau VZ dikurang VY kemana arahnya. Nah kalau kita cek di sini VX kok VZ dikurang VX ini, mohon maaf, awalnya kan yang di X ya, VX. Ketika di X ini muternya berlawanan arah jarum jam, berarti kecepatan kan arahnya nyinggung, berarti di sini arah VX-nya. Ketika di Z arah V-nya ke kiri, muter nggih Bu? Nggih. Nah berarti kalau mau nyari deltanya VZ ke kiri dikurang dengan VX ke kanan, berarti kan gini. Nah ini sama saja dengan VZ ke kiri ditambah dengan VX kita balik arahnya, sehingga hasilnya adalah ke arah kiri. Artinya apa Bapak Ibu? Percepatan rata-rata dari X ke Z adalah ke kiri, maka nanti percepatan di titik Y juga ke kiri. Kenapa? Karena ke kiri. Karena percepatan pas di Y di sini itu sama dengan percepatan rata-rata mulai dari X sampai ke Z. Yes. Coba kalau kita cek Bapak Ibu, percepatan di Y arahnya ke kiri. Di Y arah ke kiri kan berarti ke sini. Benar ya Bapak Ibu? Ke kiri. Nah, ke pusat lingkaran. Makanya karena di kasus yang kita bahas ini adalah gerak, arahnya berubah, lajunya tetap. Oh, ternyata kalau benda lajunya berubah tapi arahnya lajunya tetap tetapi arahnya berubah, dia punya percepatan, tapi percepatannya hanya merubah arah dan pasti di situ arahnya selalu menuju ke pusat. Makanya kita sebut sebagai asentripetal karena arahnya menuju ke sentral kan. Terus kalau dicek kemana arah V ketika di Y, kalau dia muter berlawanan arah jarum jam kan V-nya ke atas ini, benar nggak Bapak Ibu? Betul. Ya. Karena arah A-nya yang sifatnya membelokkan tadi selalu tegak lurus terhadap V, makanya nama lain dari asentripetal adalah A tegak lurus terhadap V. Begitu Ibu. Makanya kalau misalkan ini saya pindah sheet sebelumnya. Jadi asentripetal A tegak lurus V kualik. A tegak lurus kecepatan itu sama saja dengan asentral, yang mana ini sifatnya hanya untuk merubah arah tanpa merubah laju. Gitu Ibu. Jadi asentripetal atau A tegak lurus V sifatnya hanya merubah arah kecepatan tanpa merubah kelajuannya. Jadi benda nggak makin cepat, tidak makin lambat, tapi dia berubah arah. Di situ ada A sentripetal. Tapi kalau A sejajar V, nama lainnya adalah A tangensial. Ini kemarin sudah saya bahas sekilas. A tangensial ini sifatnya adalah untuk merubah laju. Untuk merubah laju nanti ini kita bagi lagi menjadi dua. Kalau A searah V dan kalau A berlawanan dengan V. Nah, kalau A-nya searah dengan V berarti dia dipercepat. Kemarin sudah sekilas kebahas ini, Bapak Ibu. Kalau A-nya berlawanan dengan V, maka dia diperlambat. Wis, ini aja, Bapak Ibu. Pokoknya intinya nanti Bapak Ibu kalau ketemu soal yang kayak gini, indikator 14, indikator 14, hanya ingat pengetahuan ini. A
ada A sejajar V, ada A tegak lurus V. A tegak lurus V untuk merubah arah gerak tanpa merubah laju. A sejajar V untuk merubah laju dan bisa mempercepat, bisa memperlambat. Hal ini bisa kita praktekkan. Coba gitu Ibu. Oh, sorry. Bapak Ibu, kita kerjakan soal ini. Kalau misalkan sekilas, Bapak Ibu kemarin sudah jawab soal ini. Di sini ada bandul bermassa M dilepas dari posisi A di sini sehingga mengalami gerak harmonis dengan lintasan seperti gambar 1. Jadi bendanya bergerak bolak-balik. Kemudian saya minta untuk menentukan arah terbaik percepatan bandul dengan arah tadi diwakili oleh penomoran yang sesuai dengan gambar 2. Jadi arahnya Bapak Ibu nyatakan dalam arah ini. Catatan, jika kedelapan arah tersebut tidak ada yang mewakili, maka Anda dapat menggunakan arah lain, misalnya di antara 2 dan 3. Misal menurut Bapak Ibu nggak di 2, nggak di 3, tapi di antaranya boleh. Terus kalau misalkan percepatannya lebih dari 1, misal mungkin ke arah 4, 3, 2, berarti sebutkan semuanya. Dan kalau di situ tidak punya kemanakah arah percepatannya? Ada yang bisa menebak Bapak Ibu kemana arah A ketika di titik C? Bukan 5 atau 0 karena tidak punya percepatan. Boleh menebak, salah nggak? Ini nanti kaitannya dekat banget sama dinamika partikel Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada objek bergerak melengkung itu seringkali keliru bahwa A bisa, pokoknya sering keliru. Nanti kalau saya spill jawabannya. Pak Syaf, ini saya nggak bisa melihat Bapak Ibunya ya. C arahnya ke D, keempat, keempat. Mulainya dari A. Kalau mulainya dari A berarti ke arah 4. Kenapa Bu Aris Bu Aris atau Bu Cut ya yang ke arah 4 tadi? Saya Aris. Oh, oke. Okay. Bu Aris sama Pak Bahari. Kenapa Bu kira-kira ke arah 4 Bu? Karena bandulnya mulai bergerak kan dari A. Okay. Kalau itu gerak pertama berarti kan arahnya ke kanan dulu Pak. Jadi kan dia naik dulu ke atas. Kalau naik dari D berarti arahnya arah 4. Gitu nggak sih Pak? Oh, arah 4 ini padahal ke bawah Bu ya? Ke arah 4 nggih? Iya. Oke. Ada yang lain Bu? Oh. Iya, 4 yang ke bawah. Sebentar, ini kursor saya tidak. Arah 2 berarti. Kalau ke atas 2 berarti. Gitu ya Pak? Terus Pak arahnya itu Pak. Berarti ke atas. Ini maksud saya gini. 2 ini berarti arahnya yang ini ke sana. 3 itu berarti ke kiri, ke kanan. 4 itu ke sini, ke bawah gitu. Berarti kalau serong ke atas, kanan kedua gitu Pak. Oke, kedua. Karena saya paham, mungkin Bu Aris mikirnya dari A bergerak ke B gini, pas di C nanti bakal naik ke atas, makanya percepatannya kedua gitu ya. Oke. Kemana Pak? Nggak apa-apa. Wah, pemahamannya gitu. Nggak harus sama dengan Bu Aris. Kenapa ke arah 1 Pak? Nggak lurus Pak. Ada alasan lain nggak Pak selain tegak lurus? Oke, kita bahas Bapak Ibu. Aduh, ini saya bolak-balik ke Zoom sama PPT-nya nggak kelihatan. Gini Bapak Ibu, nggak apa. Ini intinya kita discuss. Pokoknya jangan menganggap
saya lebih bagus fisikanya dari Bapak Ibu ini, kebetulan karena saya sering ngajar yang ini. Kalau yang lain ditanya saya juga nggak paham, lebih luas pengetahuan Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, kalau misalkan ditanya percepatan, mungkin Bapak Ibu bisa memverifikasi dengan beberapa pengetahuan. Yang sering perlu ditekankan ke siswa adalah jangan terburu-buru menggunakan intuisi dalam menjawab soal fisika. Kemudian usahakan jangan menggunakan penalaran, karena yang sering terjadi kekeliruan di siswa itu kita melihat fenomena fisis terus diterjemahkan sendiri, di generalize ke segala persoalan yang itu sebenarnya pengetahuannya nggak selalu benar. Makanya kita perlu verifikasi dengan beberapa konsep. Misal gini, kalau misalkan ditanya apa rumus percepatan yang diingat, nah yang pertama kan pasti Bapak Ibu tahu kalau A adalah delta V per delta T. Oke. Terus yang kedua tadi barusan saya sampaikan bahwa A itu selalu bisa kita uraikan menjadi A yang tegak lurus V ditambah dengan A yang sejajar dengan V. Dan yang ketiga sebenarnya ini juga bisa dipakai gaya bekerja pada objek per masa objeknya, berbanding dengan masa objek. Yang ini hukum 2 Newton yang nanti dibahas dengan Pak Rizky. Sebenarnya ketiga ilmu ini sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan soal ini. Dan ketiga-tiga, mungkin nggak Pak ketiga-tiganya nanti berlawanan hasilnya gitu, tidak mungkin. Ketiga-tiganya pasti saling verifikasi. Mungkin dalam suatu soal bisa saya pakai ini tanpa yang lain, bisa. Atau suatu soal harus pakai salah 2 dari ketiga ini, atau perlu ketiga-tiganya, itu yang mungkin. Tapi kalau yang satu dengan yang kedua itu saling menjatuhkan, satunya ke kanan, tapi kalau pakai yang ini ke kiri itu nggak mungkin. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa digunakan ketiga persamaan ini, mana A sejajar atau dikatakan hanya A sejajar sama A tegak lurus tadi. Tangan sial sama sentripetal. Sekali lagi, tangan sial sama sentripetal itu istilah lain dari A tegak lurus V sama A sejajar V. Nah, kita cek Bapak Ibu. Kita pakai yang persamaan satu dulu. Yang A dengan delta V per delta T. Saya buat gini. Cara 1. Cara 1 ini bisa kita tentukan bahwa arah A itu pasti sama dengan arah delta V. Arahnya sama. Ini saya buat gini aja. Ini sama sini arahnya sama. Berarti kalau saya mau nyari A ketika di titik C itu sama saja dengan delta V sesaat hingga sebelum ke titik C. Nah, sesaat sebelum saya misalkan di sini, sesaat setelah saya misalkan di sini. Kan gitu ya, Ibu. Nah, sesaat sebelum berarti kan kecepatannya gini, seret ke sini. Sesaat setelah sama sesaat sebelum, kalau di ketinggian ini sama, lajunya sama atau beda, Bapak Ibu? Sama, lajunya sama, hanya arahnya berlawanan. Makanya nanti kalau menggambarkan vektor, kalau misalkan Bapak Ibu pakai penggaris dan benar, harusnya panjangnya sama persis, tapi karena saya nggak pakai penggaris, anggap saja sama, hanya arahnya yang berlawanan. Berarti nanti kalau mau ngurangkan, ini V sebelum, berarti ini V inisial misalkan, ini V setelah, berarti V final, berarti deltanya adalah V setelah nyampe C, dikurang V sebelum nyampe C. Kan begini Bapak Ibu. Nah, V setelah nyampe C arahnya ke atas, nyerong ke atas gitu, yang sebelumnya nyerong ke bawah. Nah, ini berarti kan sama aja dengan ke atas gini ditambah dengan ini tapi saya balik. Nah, ini nanti jadinya ke sini ditambah ke sini. Nah, ini arahnya adalah ke atas. Aduh. Arahnya adalah ke atas. Ini adalah arah dari delta V. Karena arah delta V-nya ke atas, maka arah AC juga ke atas. Berarti di titik ini arah A-nya adalah ke atas, Bapak Ibu. Berarti ke arah 1. Begitu, Bapak Ibu. Kalau pakai cara 1. Pak, di saya kok belum kelihatan. Loading. Iya, Bu. Belum kelihatan, Bu. Oh, loading. Pak, diulang sekali lagi, Pak. Sekali lagi bisa, Pak, ya? Pak, Terlambat tadi, Pak. sekali lagi ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Sekali lagi. Jadi benar ke satu. Mulai dari yang cara 1 itu loh, Pak. Jangan cepat-cepat. Cara 1. Cara ya. Boleh request nggih. Jangan terlalu cepat.
Ini karena faktor U, Pak. Ngapunten. Bapak pelan-pelan saja, Bapak. Faktor uang dan Ini saya umur. sering kelupaan soalnya kebiasaan jualan obat itu jauh ya. Saya pelan-pelan gitu. Saking apa? Pelan-pelan, Pak. Ini Bu. Pelan-pelan. Oke, kemarin intinya itu sudah pokoknya salah satu pengetahuan penting yang nanti Bapak Ibu perlu tekankan berulang-ulang dalam rumus fisika, sifat vektor dan skalarnya wajib sama. Arahnya juga nanti pasti sama. Nah, di rumus ini, rumus yang pertama A sama dengan delta V dibagi delta T. A ini adalah besaran vektor, delta V adalah besaran vektor. Kalau delta T kan skalar, berarti tidak perlu kita perhatikan. Nah, karena A dan delta V sama-sama besaran vektor, pasti arah A sama dengan arah delta V. Arahnya sama. Berarti kalau saya nanya kemana arah A, Bapak Ibu bisa menjawab dengan mencari kemana arah delta V-nya, karena keduanya punya arah yang sama. Bisa sampai sini bisa ditangkap nggih Bapak Ibu? Arah A selalu sama dengan arah delta V. Bisa. Nah, karena saya nanya tadi yang pertama pertanyaan saya adalah kemana arah A ketika di C. Kemarin pakai midpoint method kan masih ingat bahwa kalau saya nanya di titik C, terus saya nggak tahu nilai pastinya di situ, ya berarti kita pakai pengetahuan rata-ratanya. Jadi A ketika di titik C bisa kita cari dengan bagaimana melihat A rata-rata dari sebelum C sampai setelah C. Kan begitu ya Ibu? Ya. Oke, berarti ini saya misalkan sebelum berarti I. Initial. Apa bahasa Inggrisnya sebelum awal setelah itu. Oh, awal A. Tapi sama-sama AA, Pak. Awal akhir ya A. Before after. Ini ya after, Pak. Inisial after. Before after. Ini nanti ada B sama A. Biasa aja saya malah bingung nanti B bener I hapus. Pak. Saya biasanya pakai ini, ya saya tulis saja ini inisial ini awal mula-mula atau I final atau akhir atau F. Nah, berarti kalau kita mau nyari kemana arah A di titik C, kita bisa nyari rata-rata A dari sebelum nyampe C di sini hingga setelah nyampe C di sini kan ngoten. Nah, sebelum nyampe C, arah V-nya kan ke sini. Ini saya pindah ke kiri, Ibu, di sini. Ini adalah arah V sebelum nyampe C. Ini adalah arah V ya, sampai ke C. Tadi sudah saya sampaikan sebelum nyampe C dengan setelah nyampe C, lajunya sama. Loh, kenapa Pak kok lajunya sama? Ini secara logika pas dia turun dari bawah, makin lama makin lambat, makin lama makin cepat, makin cepat. Pas di titik C kecepatannya maksimum. Terus pas naik makin lambat, berarti kan berkurang lagi ya, kurang lebih sebelum sampai C sampai setelah nyampe C lajunya sama, hanya arahnya berlawanan, arahnya berbeda, mohon maaf. Satunya nyerong ke bawah, satunya nyerong ke atas. Gitu, Bapak Ibu. Ye, paham ya sampai sini? Ya. Ye. Nah, tadi saya pindah ke sebelah sini, ini coretan saya, takutnya nggak paham yang saya maksud di sini. Arah AC sama aja dengan arah delta V. Delta V yang dimaksud ini perubahan yang dari inisial sampai ke final tadi. Nah, finalnya adalah yang ini, inisialnya adalah yang ini. Nah, berarti kan kita gambarkan. V finalnya naik, V inisialnya turun gini. Ini sebenarnya di anak SMA juga penting, lupa kenapa kok dibalik. Ini mungkin agak perlu juga Bapak Ibu nanti disinggung sedikit ke siswanya. Anak-anak coba, misalnya awakmu tak, ini enggak semua Jawa ya, saya keseringan. Anak-anak coba kalau saya tanya 3, ya, takutnya ada yang nggak paham. 3 dikurang 4 berapa hasilnya gitu. Ini kan sama nggak kalau 3 dikurang 4 itu dengan 3 ditambah dengan negatif 4 kan sama saja nanti. Nah ini sama aja dengan vektor A dikurang dengan vektor B ya sama saja dengan vektor A ditambah dengan negatif B kan gitu. Oke. Nah ini
menjumlahkan dengan negatif itu sama saja dengan membalik. Berarti vektor V final ini ditambah dengan negatif vektor inisial. Makanya awalnya dia nyerong ke kiri, ke bawah, jadi balik ke atas gini. Nah, berarti jadinya ke atas gini, yang ini ditambah dengan yang ke sini. Kan gitu ya, Bu. Atau saya gambarkan ulang, ya. Berarti jadinya ke sini ditambah dengan ke sini. Beda hasilnya adalah ke atas. Gitu, Ibu. Nah, ini adalah arah delta V. Karena arah delta V-nya ke atas, berarti arah AC-nya juga ke atas. Maka dapat disebutkan dengan cara satu. Ke arah satu. Ketika di titik C ke arah satu. Begitu, Ibu. Oh, gitu. Ya. Arah satu. Gitu ya, Pak. Sekarang cara kedua, Bapak Ibu. Ini juga penting ini. Apakah dengan cara kedua ini harus dapat ke arah satu juga atau tidak? Nah, coba Bapak Ibu. A selalu bisa kita uraikan menjadi A tegak lurus V ditambah dengan A sejajar dengan V. Bapak Ibu tadi masih ingat A tegak lurus fungsinya untuk apa? Untuk mengubah arah. Mengubah arah. Sip. Berarti selama bendanya berubah arah, pasti ada A tegak lurus V. Kalau A sejajar V tadi apa, Bapak Ibu? Mengubah nilai kecepatannya ke arah mengubah nilai satu arah atau tidak. Nah, sip. Berarti sudah fix, sudah paham ini ya. Nah, sekarang kita cek, Bapak Ibu. Ketika di titik C, ketika benda bergerak pas di titik C, bendanya belok atau tidak, Bapak Ibu? Belok, selalu belok. Kenapa? Karena dari A, B, C, D, E lintasannya selalu lengkung. Enggak belok itu kan kalau lurus, berarti benda di titik C belok. Kalau benda di titik C belok, apakah ada A tegak lurus V? Ada. Ada. Karena dia belok atau berubah arah, pasti ada A tegak lurus V. Kemana arah A tegak lurus V tadi, Bapak Ibu? Ke pusat lingkaran. Ke pusat lingkaran. Karena di sini melengkung sini dan pusatnya di sini, pasti pas di titik C arahnya adalah ke arah satu. Saya tulis gini aja, ke arah satu, karena dia menuju ke pusat lingkaran. Ditambah dengan A sejajar V. Apakah benda berubah lajunya ketika di titik C, Bapak Ibu? Tidak. Nah, kayaknya tadi ada yang iya, ada yang tidak. Yang mana yang benar? Benda pas turun dari A ke B menuju C itu semakin lama makin cepat, pas di C maksimal. Sesaat setelah C berkurang. Berarti pas di titik C, apakah dia berubah lajunya? Tidak. Di sini V-nya maksimal. Maksud dari maksimal itu apa, Bapak Ibu? Maksimal itu berarti ya tidak ada perubahan V. Namanya tidak berubah laju. Ya kan ya, kalau wes maksimal berarti maksimalnya sudah bisa munggah. Setelah itu ya baru turun lagi ya. Berarti karena dia maksimal nggak berubah ya berarti V-nya tetap. Karena V-nya tetap berarti A sejajar V-nya tidak ada. Sudah berarti karena ke arah satu ditambah vektor 0 ya udah hasilnya adalah ke arah satu. Gitu Ibu. Jadi tetap sama hasilnya adalah ke arah satu. Bisa. Tapi sama dengan yang rata-rata yang kemarin itu Pak ya, sama Pak ya. Rata-rata yang kemarin yang soal nomor Sabtu, hampir sama seperti itu Pak ya, mirip Pak ya. Ya, intinya kinematika itu yang dibahas, Bapak Ibu, kinematika itu yang dibahas cuma posisi, perpindahan perpindahan jarak, kecepatan kelajuan dan percepatan, udah itu aja. Makanya yang dibahas ya hanya ke situ-situ aja. Tapi yang ketiga ini coba kita verifikasi lagi, mungkin Bapak Ibu nanti biar kaya pengetahuannya, agar nggak selalu puas, pokoknya jawabannya gini gitu. Coba kita verifikasi dengan berbagai cara, biar metakognisinya mantap. Pakai cara yang ketiga, kita punya hukum Newton bahwa A selalu sama dengan sigma F dibagi dengan M. Ini A besaran vektor,
F juga besaran vektor. Maka nanti kalau ditanya kemana arah A, kita bisa jawab dengan cara menentukan kemana arah sigma F-nya. Kan gitu Bapak Ibu. Nah sekarang saat di titik C, gaya apa saja yang bekerja pada benda Bapak Ibu? Di titik C, gaya berat ke bawah. Gaya berat. Gaya berat. Jangan lari ke atas. Gaya sentrifugal Pak. Tegangan. Sentrifugal. Tekan kali. Tegang kali. Sentrifugal kemana Bapak? Anu menjauhi pusat lingkaran Pak. Oke. Berarti digambarkan di sini Pak ya? Ini Pak, tapi ini ranahnya Pak Rizky ya sebenarnya. Ini Bapak Ibu. Gaya kalau ditanya lagi, Pak. kalau ditanya gaya itu apa, itu selalu bisa kita jawab bahwa gaya itu adalah hasil interaksi dua objek. Karena itu Bapak Ibu, gaya itu hasil interaksi dua objek selalu. Dan gaya bisa jadi tarik menarik, dorong mendorong, dan selalu hasil interaksi dua objek. Mungkin nanti bisa ditanya gini, kok ada gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali hasil interaksi siapa dengan siapa? Tali narik benda, maka timbul T. Oke, logis. Karena ada interaksi. Apakah ada gaya berat? Itu interaksi tarik menarik antara benda dengan bumi. Oke, ada interaksinya. Kalau sentrifugal, sentrifugal itu hasil interaksi antara siapa dengan siapa? Bisa dijawab Bapak Ibu. Kata nama jari-jari ya. Dan jari-jari. Jari-jari bukan benda Pak. Nggak Pak, ini biar lebih ini aja Pak ya. Pokoknya nanti namanya karena sering kali kalau misalkan ditanya ke siswa, coba lempar benda ini, lempar benda, pas bendanya melayang, gaya apa yang bekerja? Pasti ada siswa yang jawab gaya lempar. Padahal tidak ada yang istilahnya gaya lempar selama benda melayang. Kenapa? Karena gaya selalu hasil interaksi. Bapak Ibu, gaya sentrifugal itu adalah gaya fiktif yang tidak ada sebenarnya yang dirasakan di benda, dan itu tergantung pada titik acuannya. Maka di sini sebenarnya tidak ada gaya sentrifugal. Dari mana-mana juga nggak ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu adalah gaya fiktif. Jadi cuma dua ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau misalkan saya suruh jumlahkan T sama W, kira-kira kemana hasilnya? Ke T. Jika T, kan ada tiga kemungkinan nih. Kalau T-nya lebih kecil dari W, berarti arahnya adalah ke arah 5. Benar ya? Lepas. Jika T sama dengan W, apa yang terjadi? Nggak bergerak. Nggak ada. F-nya berarti dengan 0. Oke. Terus yang terakhir, jika T-nya ini menutupi, T-nya lebih gede daripada W, berarti kemana dia? Ke arah satu. Pusat lingkaran. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu saya suruh nyari, silakan Bapak Ibu cari kemana arah percepatan pakai hukum 3 Newton. Bisakah terjawab? Sebenarnya dengan pengetahuan ini, kalau pengetahuan kita nggak cukup ya kita nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena kalau pakai hukum 3 Newton ada 3 kemungkinan jawaban. Kalau nggak ke 5 ya ke 0, kalau nggak ke 0 ya ke 1. Begitu Ibu. Tapi tetap bisa kita jawab lagi. Juga secara logika lagi, ada benda turun pas di titik C, dia sudah di titik paling bawah. Biar dia bisa naik, kira-kira mana yang harus lebih gede, P-nya kah atau W-nya kah? P-nya. P-nya lebih gede, maka yang memungkinkan adalah yang ke arah 1. Kan begitu. Jadi tetap intinya nanti kalau misalkan di soal ini menganalisis komponen tangensial dan sentripetal dari percepatan untuk menentukan arah vektor percepatan benda yang bergerak pada lintasan lurus, lengkung atau kombinasi keduanya, Bapak Ibu bisa jawab. Jawab Bapak Ibu. Ini saya coret lagi agak di sini wes. Kalau gerak parabola, kira-kira bisa dijelaskan atau tidak? Kalau benda atas itu makin cepat, makin lambat dan seterusnya. Ini, misalkan ada benda dilempar dari bawah bergerak ke atas.
ketika di sini arah V-nya adalah ke sini, benar ya Bapak Ibu? Ini adalah arah V-nya. Arah percepatannya kemana Bapak Ibu? Ke bawah, Pak. Tegak lurus V. Ke bawah. Sip. Ke bawah. Ke pusat pusat. Kalau itu dikasih lingkaran pusatnya berarti. Ini ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana menjelaskan hubungan V dan A ini terhadap pergerakan objek? Coba Bapak Ibu, kalau A-nya saya uraikan, ini saya uraikan, saya buat garis bantu sejajar V, saya buat garis bantu tegak lurus dengan V. Ini adalah A yang tegak lurus terhadap arah V. Dan yang ke sini adalah komponen A yang sejajar dengan V. Benar ya Bapak Ibu? Ini Ya, fungsinya betul. adalah merubah arah. Ini fungsinya Kak pinjam adalah HP kak, kak pinjam HP kak, buruan kak. Kak buruan kak. ini adalah untuk Kakak, merubah Dom. Oh ya Allah. Dom. laju benda. Bu Yani, tak boleh matikan Bu Yani. Ya, Bapak Ibu, pada saat benda merubah laju ini, arah A sejajar V dengan arah V-nya searah atau berlawanan, Bapak Ibu? Berlawanan. Kalau A-nya berlawanan dengan V, kemarin mempercepat atau memperlambat gerak benda? Memperlambat. Berlambat. Sip. Bener Bu, memperlambat. Pinter-pinter ya jenenge guru ya apa memperlambat. Nah, ini coba. Karena di sini ada A tegak lurus V, apakah benar secara fisik bendanya berbelok, Bapak Ibu? Benar. Benar, karena dia Benar. parabola kan belok terus, benar. Oke, benar. Pas dia naik, ternyata kok A sejajar V-nya berlawanan dengan V, berarti kan harusnya sebenarnya memperlambat. Apakah bendanya ketika bergerak naik dia selalu diperlambat, Bapak Ibu? Kalau Pas naik bergerak ke pas atas, naik iya Berlambat. ya diperlambat. Berarti Karena benar kan ya Bapak Ibu? Dari sejajarnya Iya. berlawanan arah nggih. Sip. Keren Bapak Ibu. Berarti intinya dalam kondisi ini benar bahwa A ke bawah, V arah sini itu pasti bendanya belok dan geraknya diperlambat. Ya Bapak Ibu, kita ambil lagi kasus pas dia sudah turun. Di sini titik tertinggi, pas dia sudah turun, ketika di sini Bapak Ibu. Pas di sini V-nya kemana? Kan ke sini ya Bapak Ibu. Iya. Ini arah V-nya. Aduh. Ini saya buat agak panjang biar jelas nanti. Ini arah V. Aduh, hilang. Ini adalah arah V-nya. Ini adalah arah V-nya dan A-nya tetap ke bawah. Ini adalah arah A. Oke. Sekali lagi kita uraikan A-nya. Nah, ini menguraikan vektor. Ini jujur Bapak Ibu, menguraikan vektor itu adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk anak-anak kita. Ya, waktu S2 itu ada teman yang tesis materinya vektor dan tidak bisa menguraikan vektor. Maka nanti kalau Bapak Ibu punya anak yang tidak bisa menguraikan vektor, mohon diampuni, jangan emosi. Karena untuk mahasiswa S2 aja masih ada yang agak kebingungan cara jelasin. Gini Bapak Ibu, menguraikan vektor itu artinya mencari komponen vektor terhadap sistem koordinat. Maka nanti kalau misalkan anak-anak Bapak Ibu nanya, loh kenapa harus diuraikan? Nah, kalau misalkan kayak gini, ini adalah A, ini adalah A, ini adalah arah B. Maka nanti kalau kita buat sistem koordinat, yang salah satu sumbunya sejajar ini, saya misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, maka nanti A ini kita uraikan pada arah komponen ini. Nah, caranya dari ujung vektor, ini ujung vektornya, ini nggak kelihatan ya, ini nggak apa. Ujung vektor A-nya ini kita buat garis bantu sejajar sumbu X dan Y. Ini garis bantu yang sejajar sumbu Y. Ini garis bantu sejajar sumbu X. Nah, ini adalah panjangnya A pada arah sumbu X atau A yang sejajar dengan V. Dan yang ke sini adalah panjangnya A yang tegak lurus terhadap V. Nah, Bapak Ibu, karena di sini ada A tegak lurus V, berarti dia merubah arah, kan benar arahnya berubah.
ke sini. A sejajar V-nya apakah dia searah atau berlawanan, Bapak Ibu? Searah. Searah. Berarti dia harusnya mempercepat. Apakah benar? Mempercepat. Pada saat Betul. Nah, betul. Berarti kurang lebih begitu. Nah, coba Bapak Ibu, kalau misalkan ini tadi ada benda V-nya ke sini, A-nya ke sini, ini tetanya lebih gede dari 90 derajat. Satu lagi kasus yang satunya, V-nya ke sini, A-nya ke bawah, ini tetanya, tetanya lebih kecil dari 90 derajat. Bagaimana dengan sifat gerak benda, Bapak Ibu? Kalau sudutnya besar dari 90 derajat, maka bendanya diperlambat. Anu ya Pak. Akan berbelok sambil diperlambat. Kalau A-nya lebih kecil dari 90 derajat, maka berbelok dan dipercepat. Berbelok dan dipercepat. Sip. Kalau A-nya sama dengan kalau tetanya sama dengan 0, Bapak Ibu. Pak, ditambah maksimum. Nah, sama dengan 0 derajat berarti hanya dipercepat saja, nggak belok, kan gitu. Kalau dipercepat saja nggak belok ya. Karena tegak lurus. Kalau hanya 90 derajat, dibelokkan saja, nggak makin cepat, nggak makin lambat. Kalau hanya 180 derajat, kalau tetanya 180 derajat, 0 berhenti. Gerak bendanya bagaimana, Bapak Ibu? Belok atau tidak? Tidak. Makin cepat atau makin lambat? Lambat. Karena arahnya nggak sama. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk nyari komponen tangan sial sentripetal itu pengetahuannya hanya itu yang dipakai, Bapak Ibu. A sejajar V untuk mempercepat atau memperlambat, A tegak lurus V untuk membelokkan arah. Oke, itu pengetahuannya, Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjut sedikit, kita sinau lagi ketika di mana? Di titik D misalkan. Di titik D. Berarti arahnya di B atau di B ya? Saat di B boleh. Saat di B. Mau pakai pengetahuan yang mana dulu, Ibu? Cara satu aja, Pak. Ya. Cara satu. Ini kalau saya gambarkan kurang lebih gini. Ini titik B, ini V. Saat di B dan turun. Kan di B nanti bisa turun, bisa naik. Karena dia bolak-balik. Kita tinjau satu-satu, Ibu. Nanti Bapak Ibu simpulkan sendiri harusnya sama atau enggak. Ketika dia turun berarti V inisialnya kan di sebelumnya, di sebelah kirinya. Ya. V finalnya berarti setelahnya. Benar ya, Bapak Ibu? Itu begini ya. Ini bisa dipahami, Bapak Ibu? Kenapa saya gambarkannya V inisialnya lebih pendek daripada V final? Karena V final lebih besar. Karena ini Pak, itu 0 Pak, 0 VA-nya, VDA-nya 0. Oh bukan, kita ngambilnya jangan jauh-jauh Pak, jangan di situ. Karena geraknya turun. Karena geraknya turun. V inisialnya itu lebih kecil daripada V finish itu Pak. Sebelumnya di sini lebih panjang. Karena geraknya biasanya turun. Kalau makin cepat. Itu ya Bapak Ibu, makanya lebih panjang V-nya. Berarti kalau mau nyari delta V-nya, berarti V final dikurangi dengan V inisial. Berarti agak landai tapi lebih panjang dikurang dengan lebih tegak tapi lebih pendek. Kan gini. Berarti ini sama aja dengan gini ditambah dengan gini dan balik. Sini ditambah ke sini lebih pendek. Berarti kurang lebih saya nggak tahu kemana arahnya. Pokoknya kurang lebih ke sini. Nah ini kan bisa jadi kalau kepanjangan yang ini nanti agak kedua, kalau ininya kependekan, kalau yang ininya agak kependekan bisa jadi keempat.
Paham nggak Bapak Ibu? Kalau saya gambarkannya gini, terus ininya kependekan gitu, kan jadinya kayak gini. Berarti kan bisa jadi 4. Kayak gini bisa jadi juga kurang tegak. Nah, berarti nanti kita nggak tahu nih mana yang benar, makanya coba kita verifikasi pakai pengetahuan yang lain. Coba Bapak Ibu. Berarti ini ada 3 kemungkinan. Ini kita nggak tahu persis yang mana yang pas antara 2, 3, 4 atau di antara ini. Coba kalau cara kedua, A sama dengan A tegak lurus V ditambah dengan A sejajar V. A tegak lurus V ada atau tidak Bapak Ibu? Ketika Ada. Ada, karena dia belok. Ada. Karena dia belok berarti ada. Kemana arah A tegak lurus V? Kedua. Ke pusat. Oke, berarti kan kedua. Berarti ini ke arah 2. Ditambah dengan A sejajar V. Kemana arah A sejajar V? Pada saat di B, kemana arah V-nya Bapak Ibu? 4. Ke arah 4, skip. 4. Pak. Berarti ini arah V-nya. V-nya adalah ke arah 4. Hendaknya ini makin cepat atau makin lambat Bapak Ibu? Pada saat dia turun. Makin cepat. Makin cepat. Berarti arah A sejajar V-nya ke arah mana? Sejajar ke arah 4. Sejajar V. Oke. Sejajarnya searah atau berlawanan Bapak Ibu? Searah. Berarti ini arah V-nya karena ke arah dipercepat. 4. Berarti arah A-nya kan juga ke arah 4. A sejajar V juga ke arah 4. Guys, berarti nanti A sejajar V-nya ini adalah ke arah 4. Coba Bapak Ibu pengetahuan vektornya. Ada vektor ke arah 2, vektor ke arah 4 dijumlahkan, maka hasil yang mungkin ke arah mana Bapak Ibu? Arah 3. Nah, hasilnya adalah ke arah 3. Arah 3 yang mungkin. Mungkinkah di arah 2 dan arah 4 Bapak Ibu? Tidak mungkin. Arah 2 ditambah dengan arah 4 ya hasilnya nggak mungkin di 2 atau nggak mungkin di 4. Pasti di antara keduanya. Kan begitu. Berarti pakai cara 2 dan 4. 3 berarti. Oke, yang mungkin ya di antara 2 sama 4 yang mungkin bisa ke arah. Jadi intinya gini Bapak Ibu, yang mau saya tekankan gini, ketika Bapak Ibu tadi pakai cara 1, cara ini tidak begitu presisi karena arah 2 dan arah 4 itu masih mungkin. Tergantung panjang pendeknya Bapak Ibu dalam melukiskan vektor ini. Maka kita masih memungkinkan adanya arah 2 sama arah 4. Tapi dengan cara yang kedua, kita sudah bisa secara presisi menentukan bahwa arah 2, arah 4 itu bukan arah yang mungkin. Begitu kurang lebih. Cara 2 itu yang mana tadi ya? Yang ini, yang barusan Pak. Yang ini cara 2. Karena kan kalau ada vektor ke arah 2 ini sama vektor ke arah 4, kalau dijumlahin kan nggak mungkin tepat di sini, nggak mungkin. Iya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Yang tadi yang tegak lurus V itu yang mana Pak ya? Yang tegak lurus V. Ini yang arah 2 ini. Kan dia belok. Kalau dia belok di sini berarti kan ada A tegak lurus V. V-nya kan ke sini Pak ya? Ini Oh arah iya. Terus A yang sejajaran V itu yang mana Pak? Yang ini Pak. Yang sana ya. Yang sejajar V yang mana? Ini yang ini Pak. Ini A sejajar V. Oh ya. Kenapa kok A sejajar V-nya searah sama V? Karena dia makin cepat. Begitu Pak tadi. A tegak lurus V, A sejajar V. Tapi hasilnya kemana hasilnya itu ya? Sana, setengah-tengah berarti Pak ya? Iya, kalau ada vektor ke arah 2 dengan ke arah 4, kalau dijumlahkan kan tidak mungkin di arah 2, tidak mungkin ke arah 4. Yang mungkin kan di antara 2 dan 4 ini Pak. Nah, ini, jadi sebenarnya mungkin nggak Pak kalau ke arah sini, ya mungkin saja. Paham nggak Pak? Ini ya. Kalau misalnya gini, arah 2 saya buat vektornya pendek banget, arah 4
panjang banget. Berarti arahnya kemana nanti? Oh Ya, ya, jadi Pak ya, sini. ngerti. Nah, arahnya Kalau kalau duanya yang panjang, empatnya yang pendek ya berarti hasilnya sekitaran ini. Berarti itu ini Pak ya, berarti arahannya itu ini Pak ya, antara asjabe dan argalusnya gitu Pak ya, arahnya Pak ya. Berarti jawaban yang benar adalah 3 berarti Pak ya. Tekankan kedua vektor tadi, nggih. Ini kan menjumlahkan vektor A sejajar dan A tegak lurusnya. Berarti arahnya ketiga Pak ya, 3 berarti ya. Ya, kalau di sini yang memungkinkan 3 gitu. Bapak jawab harus misalnya arah 2 dan arah 4 benar juga sebenarnya. Di sini mungkin nggak Bapak Ibu arah A-nya nanti ke sini jadinya. Bisa aja Pak. Bisa aja. Kan gitu. Pokoknya intinya tidak mungkin tepat di 2, tidak mungkin tepat di 4, tapi di antara dua caranya. Tapi berarti yang cara 2 aja Pak tadi Pak ya. Itu suara kok. Kenapa? Apa itu? Tapi nanti kalau soalnya pilgan Bapak Ibu kan bisa milih kan nanti. Kalau soalnya pilgan misalkan A di arah 2, B di arah 3, C di arah 4, D di arah 5, E 0 misalkan, berarti kan jelas jawabannya adalah yang mungkin ini. Berarti itu arah 3 jawabannya ya. Tiga jawabannya Pak ya. Kalau pakai pakai cara 2 aja. Pakai cara 2 aja kalau gitu Pak ya. Cara 2 aja Pak ya. Oh, nggak bisa Pak. Maksudnya tidak tadi kan yang kasus ini kan tadi lebih pasnya kalau pakai yang ini, pakai yang cara 1. Tapi mau pakai yang satu apa? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kurang yakin bisa diverifikasi pakai cara yang lain. Oke, lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Ini ketika di titik B kalau pakai cara yang ketiga, gaya apa yang bekerja nanti di sini ada gaya tekanan tali, ada T pada arah 2, kemudian ada W pada arah 5. Kemana Bapak Ibu hasilnya? Di antaranya berarti ini ya. Berarti yang mungkin adalah ke arah 3 dan 2. Di arah 2 tepat 2 nggak mungkin, tepat di 5 nggak mungkin di antara keduanya. Berarti dari arah yang ada ini ya hanya 3 dan 4 yang mungkin. Makanya ini tadi Bapak Ibu sekali lagi ketika kalau pakai cara 1 di titik ini ada 3 kemungkinan. Kalau arahnya ke 6 mungkin enggak itu Pak? Loh, nggak mungkin Pak. Kan gayanya satunya ke sini. Ini ketika di titik B Pak ya. Ada W arahnya ke sini. Ada T arahnya ke 2. Nah, resultannya ini kalau dijumlahin kan kurang lebih gambarnya gini. Bapak Ibu. Seret gini. Oh, berarti arahnya kan ke sini gitu. Nggak mungkin resultan di sebelah sini kan nggak mungkin. Tapi diperlambat ya Pak. Kalau lihat sebelumnya itu kan lebih dari 90 ya. Mana Pak yang lebih dari 90? Sudutnya kalau kayak tadi itu loh Pak, yang penjelasannya Pak Reza, kalau lancip gitu lebih dari kurang dari 90 itu dipercepat. Kalau yang lebih dari 90 itu diperlambat. Paham. Itu yang tadi itu hubungan antara A dan V Pak. Ini sudut-sudut ini hubungan antara V dengan arah A, bukan hubungan antar gaya. Kalau ini kan sudut antara gaya T sama W-nya. Kalau V-nya kan ke sini Pak ya tadi. Ini V-nya ke sini. Oh, nggih. Nggih, Nggih, Bapak.
Gitu Bapak Ibu. Pokoknya intinya kalau itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu nyoba sendiri, pas benda naik, pada saat di B dan bendanya naik, saya buat sekali lagi, saat di B dan bendanya naik, kalau yang tadi kan pas turun kan bisa jadi A, B ke E gini, terus balik lagi ke sini. Lah berarti pas naik kira-kira gimana? Ketika naik di B berarti kecepatannya ke sini. Ya. V-nya ke sini, ke arah 8. Gitu ya Bapak Ibu. Terus karena dia belok, berarti ada A tegak lurus V. Berarti ada A ke sini. A tegak lurus V ke arah 2. Ada A sejajar V Bapak Ibu? Ya, ke sana. Ada. Searah atau berlawanan dengan V? Searah. Berlawanan arah. Searah ya. Berlawanan arah. Berlawanan Pak. Kalau dia naik kan Berlawanan. gitu Pak. Berlawanan. Oke. Oke. Karena dia naik kan berarti di berlawanan. Berarti A sejajar V-nya ke sini. Nah, monggo mana kira-kira hasil yang mungkin? Ini A sejajar V-nya ke arah 4. A tegak lurus V-nya ke arah 2. A sejajar V-nya ke arah 4. Kalau dijumlahkan kemana hasil yang mungkin? 3. Arah 3. Ya, 3 Pak. baca. Ya, jadi tetap sama. Mau dia naik atau turun ya tetap percepatannya ke arah situ. Ke arah 3. Kenapa A sejajar V-nya tuh, Pak? Halo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kenapa kok A sejajar V-nya lawanan, Pak? Dengan V-nya tadi, Pak. Karena ini tadi pada saat kasus dia naik, Bapak. Jadi kalau dia naik dari bawah ke atas kira-kira makin cepat atau makin lambat, Pak? Makin lambat. Makin lambat. Oh, iya. Kalau dia makin lambat tadi A sejajar V-nya searah atau berlawanan V? Berlawanan, Pak. Karena V-nya ke arah A. Oh, gitu. Konsep yang kemarin. Maka sejajar V-nya ke bawah. Itu suara motor, Pak ya kayaknya? Suara motor kayaknya. Buul Baroh. Apa di perjalanan mungkin kan? Bu Baroh di mute dulu mungkin. Kayak suara macan. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Santai saja Bapak Ibu, ini kan jam tambahan tahu enggak? Iya. Enggak harus buru-buru. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Mau tanya Pak, ini gerakannya itu apa ya? Vertikal. Oke. Kalau horizontal niku berarti semua titik sama gitu Pak. Apakah sama arah percepatan? Horizontal yang gimana ini Pak? Diputer mendatar ngeten ngeten niki lho. Kados paling-paling helikopter. Itu kan horizontal ya. Ayunan konis juga nggih Pak. Mungkin kan bisa. Sebentar. Mungkin gini maksudnya. Yang belakang kan vertikal itu Pak. Apakah sama? Sama tetap Pak kasusnya. Kan yang kayak gini kan juga bisa juga muternya gini gitu. Kan bisa. Bapak Ibu punya mainan diputar gini gitu atau gini kan juga bisa. Coba yang belakang, yang belakang mana Pak maksudnya? Saya kira ada soal helikopter itu loh Pak. Kalau helikopter kan yang belakang, bukan. Kalau helikopter kan paling belakang itu kan vertikal. Kalau yang depan kan horizontal lah. Kalau yang horizontal, apakah sama arah percepatan? Itu kan sebenarnya kasusnya bendanya diputar dengan sistem mesinnya di dalamnya kan muter gitu, makanya baling-balingnya kan juga ikut muter. Cuman di kasus ini kalau yang kayak gitu kita nggak bisa pakai yang pengetahuan ini Pak, sigma F sama dengan M kali A, karena sigma F yang dimaksud di sini ya gaya yang bekerja di bendanya, A ini adalah percepatan yang ada di ini. Kalau ini kan bandul gitu, jadi bandul gini-gini. Kalau baling-baling, anggap ini baling-baling, ini pusatnya di sini, terus dia muter gini. Kalau ditanya bagaimana percepatannya tergantung baling-balingnya. Kalau baling-balingnya makin lama makin cepat, berarti ada A tegak lurus, ada A sejajar dengan V. Terus apakah ada A yang
A yang tegak lurus terhadap V, kira-kira ya ada terus harusnya. Karena baling-balingnya belok di titik ininya selalu belok ya tetap ada ininya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan bandul ini Pak, bandul ini yang kita putar gitu. Oh gini. Masa talinya, nah itu maksud saya. Masa talinya di apa? Kan gitu tol dikasih benang kecil diputar. Nah, gini. Terjemah graf. Ya, saya kira balik-balik. Ya sama dengan ini Bapak ya, berarti. Saya ini kelihatan nggak ya kalau saya Iya, maksudnya arah gitu loh tadi itu Pak, horizontal. Ngapunten. Ini misalkan metu tambah ngelung kok tadi jelas. Misalkan ini ada objek diputar gini kan Pak ya? Metu. Nah, betul maksudnya gitu. Wes, ojo metu Pak, sing angel-angel Pak. Aduh. Susah dilihat ya. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau muter benda kayak gini, biar dia tetap muter, tangan kira-kira gimana Bapak Ibu? Yang kita rasakan itu kan selalu digerakkan terus. Selalu berusaha untuk menyendal itu dia ya, disendal. Pas posisi bandul di kanan, rasakan tangan Bapak Ibu pas posisi bandul di kanan, tangan kita berusaha untuk narik ke kiri sedikit biar dia tetap bisa muter. Benar nggak? Iya. Iya kan ya? Itu kenapa ya kira-kira? Nah, gini Bapak Ibu. Misalkan ini, ketika posisi bandul pas di sini, pasti tangan Bapak Ibu berasa seolah-olah narik ke sini. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Pas benda di sebelah kanan, kecepatannya kan ke depan. Ini ke depan ya Bapak Ibu. Karena ada nggak lurus itu merubah kecepatan, merubah arah. Nah, harusnya benda kita itu maunya bergerak ke depan sana. Tapi karena kita sendal, kita tarik ke sini, ke arah pusat, makanya dia belok ke sini terus. Kan gitu ya Bapak Ibu? Iya. Ya tetap sebenarnya ada ini, tegak lurus V ini. Tegak lurus, iya. Iya, tetap selalu karena dia belok ini. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu nanya ke anak-anak apa itu asentripetal gitu. Jawaban tersederhana adalah percepatan gaya sentripetal ya. Ini tadi kita ngomongin tarikan di sini. Anak-anak apa itu gaya sentripetal? Jawaban tersederhana adalah bahwa gaya sentripetal itu gaya yang menyebabkan benda tetap bisa muter. Iya, tetap berada dan pada gaya sentripetal itu tidak ada. Iya, tetap kalau saya pahami Pak, menjauh lingkaran gitu Pak. Itu sentrifugal Pak. Sentrifugal Pak. Arahnya sentrifugal yang menjauhi, ya, kalau sentripetal yang menuju pusat lingkaran. Jadi karena keduanya seimbang, sepaham saya sih gitu. Sama. Iya. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah nggak naik apa sih namanya? Biang lala. Biang lala. Yang muternya gini, kalau biang lala itu bukannya yang gini ya? Ombak banyu. Oh iya. Ombak air. Pokoknya muter gini, bandul yang muter di BNS ada itu batu naik spektakuler ya, ya bandul muter kayak gini. Itu kalau kita naik. Iya. Kalau kita naik itu seolah-olah berasa kita terlempar keluar. Misalnya, Bapak lagi siapa ya, Bu Aris misalkan, Bu Aris lagi naik ayunan yang muter kayak gini, terus cerita ke temennya, wih, aku mau pas munyer kencang itu kerasa kayak kelempar keluar gitu. Terus temennya yang di bawah ngomong, enggak, orang kamu nggak ada yang lempar dari luar, saya nggak ngeliat ada sesuatu yang melempar kamu dari luar. Iya. Pernyataan mana yang benar? Dua-duanya benar, karena itu hanya masalah titik acuan. Jadi kalau titik acuan kita adalah benda yang sifatnya non inersia, maka ada sesuatu gaya dalam tanda petik kita sebut sebagai gaya fiktif yang seolah-olah narik benda tadi untuk keluar. Nah, gaya fiktif itu kita sebut sebagai gaya sentrifugal. Tapi kalau titik acuan kita adalah titik acuan inersia, maka gaya yang bekerja ya hanya gaya berat, gaya tegangan tali, nggak ada gaya yang lain, begitu Pak, kurang lebih. Jadi gaya sentrifugal itu gaya fiktif. Oh iya. Yang timbul ketika kerangka acuannya non inersia. Oke, Pribun? Coba diulang yang D Pak, saat di D dan turun, saat di D dan naik Pak, gimana Pak? Coba Pak. Terus sekali lagi Pak. Biar lebih Pak mantap. Di D atau di B Pak? D dan naik. Oh, coba lagi Pak. D ya, berarti D begini, ya. Delta. Oke. Delta, pada saat naik, coba
Ketika dia naik berarti V-nya kemana Bapak Ibu? V-nya ke sana Pak. Ke arah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Kedua. Arah 2. Sih. Kedua, berarti ke sini. Ini adalah arah V-nya. Iya. Ke arah 2. Monggo Pak, pertanyaan lagi. Ketika dia naik, bendanya makin cepat atau makin lambat? Makin lambat hingga berlawanan. Oke, berarti ada A sejajar V arahnya berlawanan. Begini ya. Ini adalah A sejajar V ke arah 6. Oke. Ketika di D, apakah dia belok? Iya. Ya. Karena dia belok, berarti ada A tegak lurus V arahnya ke pusat. Kan begini. S arahnya ke 8. Karena di situ ada A tegak lurus V arahnya ke 8 dan ada A sejajar V arahnya ke 6. Ini kalau dijumlahkan kemana Bapak Ibu arahnya? Hasilnya? Ini diantaranya Pak, diantaranya 7. Di antara 6 dan 8 kalau misalkan dipilihkan adanya 7 ya berarti ke arah 7 yang mungkin kan gitu. Oh gitu Pak. Monggo kalau saat di D dan turun. Saat di D dan dia masih turun. Turun ya. Berarti sana. Kalau dia turun berarti P-nya ke arah ini. P-nya searah dengan ini. Berarti dipercepat 6. P-nya ke arah 6. Kalau dia turun makin cepat atau makin lambat Bapak Ibu? Makin cepat. Cepat. Berarti A-nya juga ke arah 6 kan? Terus karena dia belok berarti ada A yang tegak lurus sama V. 8. Tetap hasilnya sama Bapak Ibu. Sama 7. Itu ya. Nanti pakai jajaran genjang Pak ya untuk menentukan resultannya Pak ya. Boleh pakai jajar genjang atau pakai segitiga nggak apa, tapi karena dia sudah sepangkal ya berarti jajar genjang untuk nyari resultannya. Tangan sial itu yang mana Pak? Percepatan tangan sial. Mana tangan sial kalau boleh tahu Bapak Ibu yang tahu apa? Yang sudah sejajar. Tangan itu maknanya menyinggung Bapak Ibu. Menyinggung. Ya, dari menyinggung lintasan. Nah ini kalau misalkan kita cek lintasannya ini kelihatan nggak? Ini saya ganti spidolnya warna kuning. Lintasannya ada kuning raketok merah. Lintasannya adalah ini. Arah A sejajar V arahnya ini. Dia tidak pernah memotong lintasan dan dia selalu menyinggung. Maka ini kita maknai sebagai tangan. Tangan. Dia hanya menyinggung, tidak memotong, makanya tangan sial. Nah terus ini kepiye? Ini arahnya selalu tegak lurus, dan dia selalu menuju ke sentral. Ini adalah sentral. Karena dia selalu menuju ke arah sentral, makanya ini kita sebut sebagai sentripetal. Gitu. Jadi A sejajar V adalah A tangan sial, A tangan V adalah A sentripetal. Oke, Pak. Kasih. Bapak Ibu, ini yang lain nanti bisa ini kan C. Ini yang mana ya yang bisa? Tapi ini agak gampang sih sebenarnya. Enggak Ibu. Biar yang lain tadi kan sebenarnya kasusnya sudah nanti tinggal diselesaikan lagi dengan Ibu yang lain. Selama bergerak, bola dilepas dari titik A di sini sehingga meluncur melalui lintasan licin seperti gambar. Segmen AB dan DE apa garis lurus D, ED apakah bagian lingkaran? Ingat-ingat. E dan F terletak pada lingkaran dengan jari-jari yang lebih besar. Ini kelajuan bola terus meningkat selama bergerak dari A sampai ke C dan terus melambat selama bergerak dari C ke F. Kelajuan di titik F masih belum 0. Berarti ketika di F di sini dia masih bergerak. Pertanyaannya, selama bergerak dari A sampai D, percepatan terbesar terjadi ketika berada di titik mana? Titik C. Titik C. C atau D, Bapak Ibu?
Oh, ya D maksudnya ya jawabannya. Ya, jawabannya D di titik C. Ya, D di titik D. Karena makin bawah makin cepat pas di C maksimum kemudian ke atas naik. Itu ya Ibu. Nomor 2, arah terbaik percepatan bola ketika di titik F. Oh Ibu, jawabannya yang mana? Mana ya? 2. Ketika di sini kemana A-nya? B. Di titik 2 ke arah 2. Yang lain ada 2. Nah, sip. 2. Wes, just kabeh wis paham ya Ibu kayaknya. Alhamdulillah. Berarti intinya bagaimana ini? Jadi yang F gimana? F, ketika di F kan dia masih naik. Kalau naik berarti V-nya ke sini. Ini ya Ibu. Di F ini lintasannya lengkung atau tidak Ibu? Lengkung. Berarti belok atau enggak bendanya? Berarti dia kan belok. Belok karena dia belok berarti ada jajar. Ada lurus yang belok. Ya. Lurus V arahnya ke pusat kan gitu. Ya. Ke pusat ini ke arah 1. Ke arah 1. Terus ketika dia bergerak naik makin cepat atau makin lambat Bapak Ibu? Makin lambat. Berarti ada sejajar. Sejajar V arah 3. Nah, karena ada A sejajar V arah 3, tegak lurus V terhadap ke arah 1, berarti hasilnya kemana Bapak Ibu resultatnya? 2. Sip, Pak. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Semua ini lulus semua. Amin. Saya ingatnya pas di hotel ini, pas ngerjakan kemarin. Tapi istilahnya bukan sejajar sama Pak. Apa tadi tangan sial itu? Makanya saya tadi itu makanya tadi saya hanya ingat gambarnya saja, arah vektornya begitu. Pokoknya tegak lurus, terus mesti tengah gitu. Konsepnya yang ini belum. Hanya ingat gambarnya Pak. Akhirnya ngerti. Tapi sebenarnya gitu Pak ya, tegak lurus dengan sejajar gitu Pak ya. Hanya itu Pak ya. Ya, Bapak Ibu kalau mau buka buku fundamental fisik, bukunya survei, bukunya Randall itu istilah-istilahnya pakai ya ada yang pengertian sentripetal tapi bukunya survei lebih sering ngomongnya A tegak lurus V A sejajar V. Oh, iya. Kayaknya saya punya itu dulu Pak, tapi nggak tahu naruh di mana, nggak pernah dibuka. Adanya nggak dikasih file dulu waktu PLPG itu loh Pak Ahmad. Siapa yang ngasih ya? Budina kalau nggak salah yang habis S2 baru lulus itu loh. Saya pakai survei kok lebih ke teknis gitu karena kayaknya untuk engineering juga. Oh gitu. Biasanya kalau saya udah nggak pernah buka gitu. Kalau mau lebih ke ini bisa pakai Randall Day Night. Oh, Randall ya. Randall. Saya sering pakai Randall. Bapak Ibu, ini terakhir di soal saya. R1-nya 4 meter, percepatan bola di titik T. Di titik C punya percepatan apa berarti Bapak Ibu? Maksimal. Percepatannya maksimal, berarti dia hanya punya percepatan sentripetal saja. Dia nggak punya A sejajar V, dia hanya punya A tegak lurus V. Ini saya tulis lagi ketiga-tiganya langsung. A tegak lurus V. Nah, istilahnya sama saja ini Bapak Ibu. Rumusnya adalah, Bapak Ibu kayaknya sudah V kuadrat per R. V-nya ini kelajuan ya, bukan vektor. Berarti V-nya ketika di C lajuannya 20, berarti 20 kuadrat per jari-jarinya 4. Ya, 4. Berarti 400 dibagi dengan 4 berarti 100. Kenapa nggak ada yang sejajar tuh Pak? Maaf Pak. Kenapa adik nggak ada yang sejajar? Oke, ketika di sini kelajuannya maksimal. Kelajuan maksimal. Kalau maksimal itu maknanya apa sih Bapak Ibu? Maksimal itu artinya sudah tidak berubah. Tidak berubah. Sudah nggak berubah lagi. Coba kalau gini Pak,
ketinggian, kapan ketinggiannya masih berubah Bapak Ibu? Ada Ketika benda belum atas. maksimum. Kapan ketika belum maksimum, berarti ketinggian maksimum itu kapan? Ya ketika hanya sudah nggak berubah. Kecepatan maksimum itu kapan? Ketika V-nya sudah nggak berubah. Kalau V-nya tidak berubah lajunya ya berarti A sejajar V-nya 0. Sehingga nggak ada karena sudah maksimal, sehingga nggak ada tegak lurusnya ya, nggak ada jajarnya ya. Itu Pak, karena maksimal nggak ada jajarnya Pak ya, gitu Pak ya. Nggak ada hanya tegak lurus gitu Pak ya, Pak. Lumayan, alhamdulillah. Saya ulangi Pak, karena maksimal sehingga nggak ada jajarnya gitu Pak ya. Oke, benar Pak. Kelajuan maksimal itu berarti sudah tidak berubah Pak ini ya. Pokoknya intinya kalau namanya maksimal ya sudah nggak bisa berubah lagi. Kalau kita ngisi bensin bisa iso di sini ora iso wis maksimal ini tangku. Ya, berarti sudah nggak bisa nambah lagi, nggak bisa nambah lagi. Makna fisis sudah tidak berubah itu ya ketika kondisinya sudah maksimal. Begitu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Ya mantap, boleh. Alhamdulillah Pak. Coretannya Pak dikirim lagi Pak. Seperti biasa coretannya. Terima kasih Pak Reza. Karena di YouTube-nya kan terekam ya cara contohnya Pak ya. Ibu ya. Maaf. Terekam. Belum. Ya. Insya Allah ya Pak. Ini juga direcord kok ini ya. Siapa ini nanti? Bu Aris ya berarti yang ini, yang punya rekamannya. Ini Bu. Pak Bahari nih Pak. Pak Bahari kayaknya. Pak Bahari. Nanti saya lihat di saya. Ini langsung terekam di akunnya Pak Bahrul, terus kebetulan saya juga ada akunnya Pak Bahrul, Pak Rizky. Terus tambah saya kemarin. Bu. Ada Bapak Ibu kalau mau lanjut diskusi misalkan mau nanya saling tukar pikiran monggo loh Bapak Ibu. Ini tadi kan pengen gabung seru kayaknya sering guyon gitu kalau ibu-ibu guru Pengen tetap ngumpul-ngumpul tapi mau bahas tema itu kan bingung kalau tidak ada yang mandu. Oke Pak, gak ada narasumbernya. Iya, nggak ada narasumbernya gitu. Ya. Yang saling menyumberi Bapak Ibu. Kurang pede Pak kalau saling menyumberi. Nanti takut menyesatkan malah. Iya Pak. tadinya mau Pak Arif Pak yang buat ini usulan saya untuk materi Saya nggak bisa buat Google Meet-nya, nggak bisa bahkan Bu. Jangan Bu, menyesatkan nanti bahaya Bu. Enggak, kalau setidaknya dikonfirmasi dengan Pak Reza itu baru setuju. Bahaya Bu. Masalahnya Bu. Yang trik pedagogik itu loh Pak. Trik dan tipsnya kayaknya Pak Arif kemarin banyak benernya gitu. Kalau jam pedagogik itu cara menghafalnya gimana gitu Pak. Nanti saya rangkum yang Bu, yang modul saya pengen dengar ini. Nanti yang modul saya rangkum aja Bu, yang modul. Masih modul 1. Sudah mengarah ke modul 2, berarti saya rangkum saja di grup rangkumannya. Jadi berapa puluh jadi 9 lembar itu Bu. Nanti diulang-ulang gitu Bu. Tuh. Oh gitu, oke. Saya usahakan ini Bu. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih banyak Pak Reza malam ini. Terima kasih banyak Pak Reza. Benar-benar ilmu baru. Jadi kan bisa buat panduan. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ngajar kita bingung, boleh ya menghubungi Pak Reza gitu. Yes, siap Bu. Pokoknya intinya belajar bareng-bareng. Oh ini ada yang nanya di chat. Oh enggak. Kirain ada pertanyaan. Oh, jadi ada lurus jajan motor di harus tetap gas dan ngerem, kalau nggak ngerem lempar ke tikungan. Ya ini Bapak Ibu ada Pak. Ada lurus. Holiday terjemahan lama ini Pak. Waktu kuliah ketemu. Oh, dulu gimana Pak? Bapak Ibu ada yang S1-nya di UM nggak Bapak Ibu? S1 atau S2-nya di UM? Saya Pak S1 di UM. Bahkan saya lupa sekarang Pak. Bu Linda. Jadi betul sekarang saya Pak, maaf aja. Saya betul sekarang Pak.
tegak lurus belajar. Iya. Betul loh Pak. Dulu yang ngajar Pak Purbo Pak, kalau angkatan saya. Oh, nggih. Angkatan saya Pak Purbo. Pak Firdaus kayaknya angkatan saya Pak, kayaknya. Pak Tapi Firdaus. Fisdas dulu Pak Sumaryono saya. Oh, saya Pak Purbo, Bu Novi. Bu Novi Sudah dari nggak besar. mau nih, Pak. Ini Bu sudah pensiun pas saya masuk. Oh ya Allah. Oh, sudah pensiun ya Allah, kita tua berarti. Harus sadar. Kita menolak Kelahiran 94 atau Bu? Jadi mungkin ada yang anaknya Bapak Ibu yang kelahiran 94. Kelahiran berapa Pak? 94 ya Allah Pak. 94, Ya Allah, berasanya. Saya masih 17 tahun lebih sedikit, Pak. Bapak Ibu kalau ketemu soal ini mau ini ada yang sudah dibahas sama Pak Rizky mungkin? Belum. Familiar? Belum Pak. Harusnya kan pertemuan Rencananya kan hari ini. Hari ini. Tapi berhubung masih ada kuliah yang ke 5 itu Nah, ini Pak. indikator 20. 20. Ya indikator 15 sama 20. Indikator 15 Ada sama sebagian 20. dibahas Pak, ada yang sudah dikerjakan sebagian. Ini yang Pak yang tidak bisa ini kok. Yang mana ini Pak? Tidak bisa. Iya. Iya. Iya Pak. Saya nggak bisa semua saya itu Pak. Ini tidak bisa Pak. Judulnya tidak bisa. Sama yang tumpang tindih itu, Pak, atas bawah. Menurut Bapak Ibu nomor 15 jawabannya Pak. Kita bahas yang nggak ngitung-ngitung dulu Bapak Ibu. Biar nggak sepanang nanti ngebul moro-moro. B. Yang E. B. B. Ada yang B, ada yang E. Dari A ke B, A. Yang E. Hanya di balok B nih. Pertanyaannya Sebentar Bapak Ibu, saya buat versi PDF-nya biar saya bisa coret-coret. Sebentar Bapak Ibu, saya ganti PDF. Yang mana Bapak Ibu? Yang E Bapak. Yang B. Ada yang B, ada yang E. Yang benar adalah yang ini pulpen bilang. Ini Ada balok B. ini satu. Ada balok B, FAB. Manakah yang paling tepat menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok B? Nah ini yang paling penting Ibu. Intinya nanti kalau Yang C. FAB, yang A, ada yang B, ada yang E. C. FAB, Yang NW. NW-nya N ke atas, W ke bawah Pak. F. FBA itu kayak kontak FHB. Ya, B dengan A, tetap A. Tapi ke anu ke kanan. Berarti Antara dua Yang- objek. Yang C. Yang yang bekerja di balok B adalah yang E, Bapak Ibu. Hore. Oh. Kenapa yang E, Bapak Ibu? Jadi gini, kalau misalkan saya nanya, ya apa aja yang jadi A ini berinteraksi dengan siapa aja? A didorong oleh P, berarti ada. A berinteraksi dengan B, terus hasil interaksinya gimana? B-nya dorong A, berarti di sini ada dorongan dari B ke A. Gitu. Terus A ditarik sama bumi, hasil interaksi sama bumi timbullah W. Kalau 500 kan ya, harga normal. 1000 itu 502. Kalau 4000 500-nya ada berapa? FAB. Berarti E Pak ya. Berarti E jawabannya ya. Yang E, yang B di benda B itu hanya berinteraksi dengan A, makanya hanya ada ini Bapak Ibu. P ini tidak mendorong B. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya hanya di sini. Gaya adalah tarikan atau dorongan hasil interaksi antara dua objek. Udah gitu aja.
Nanti dicek. Makanya nanti kalau Bapak Ibu coba kalau misalkan ada yang milih A misalkan, di sini ada P. P ini apa? P adalah gaya dorong ke balok A. Berarti dia tidak bekerja di balok B. Kalau ini FB ke A. FB ke A ini adalah gaya dorongan dari B ke A. Berarti B dorong A. Berarti bekerja di siapa Bapak Ibu? Ya di A. Berarti bukan di B. Di B ya. Gaya dorong dari B ke A. Berarti kan dorong A. Itu Ibu. Gampang-gampang kok Ibu ini soalnya maksudnya bukan ini ya, gimana ya? Gampang buat Pak Reza. Salah sebut saya. Gampang susah. Gampang Pak soalnya. Coba Pak Ibu. Yang susah ini. Gampang soalnya kalau plus bimbingan dari Pak Reza pas ujian gitu enak ya. Pas UP-nya Pak Reza ikut aja nanti. Iya kita pas UP. Pas UP ikut, jadi kan nanti enak Pak. Yang ditanya ada. Aduh. Yang nomor 16 ada yang nemu Bapak Ibu? Berapa nomor? 16. Nomor 16. Saya ketemu setengah tadi. Saya ketemu 2/3. Intinya Bapak Ibu nanti konsisten menggunakan ya mungkin sekitaran itu Pak, saya lupa. Intinya konsisten pakai hukum 2 Newton dan harus konsisten pakai indeks. Misal gini, kalau kita ninjau sistem ya berarti sigma F yang bekerja pada sistem sama dengan masanya sistem dikali percepatannya sistem. Kalau kita ninjau benda satu ya berarti sigma F yang bekerja di benda satu sama dengan masanya benda satu dikali A-nya benda satu dan seterusnya. Jadi konsisten menggunakan indeks-indeks itu juga penting. Nah, di sini di benda secara keseluruhan satu-satunya gaya yang bekerja kan gaya dorong P. Itu Pak ya. Berarti gaya yang bekerja di sistem di arah sumbu X adalah P, masanya sistem adalah 2M dan M berarti 3M, percepatannya berarti A, maka percepatannya adalah P/3M, kan gitu. Nah, di sini yang dicari adalah resultan gaya yang bekerja di balok A. Berarti sigma F pada balok A, ya berarti masanya balok A dikali percepatan balok A, kan gitu. Di soal masanya balok A adalah 2M. Berarti sama dengan 2M dikali percepatan balok A, percepatan balok B, dan percepatan sistem. Kan semuanya sama karena baloknya bergerak bareng-bareng. Berarti A-nya juga P/3M. M-nya coret berarti 2/3P. Ngerti Bapak Ibu? Benar? Yang 2/3 tadi Bapak Ibu. Ya gitu. Yang tadi itu yang mana? Ini Bapak Ibu kalau misalkan keliru mungkin mikirnya terlalu jauh Bapak Ibu. Nomor 7. Saya split dikit-dikit aja ininya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu silakan. Arah kecepatan, percepatan sama resultan gaya. Jadi baloknya muter gini. Ini arah putaran. Kemana arah kecepatan, kemana arah percepatan, kemana arah resultan gaya. Seperti tadi Pak ya, tegak lurus dengan ini ya, dengan ini, bukan. Oke, kemana Pak berarti? Seperti tadi Pak ya, di sini V-nya ke kanan. Monggo, Bapak Ibu, V-nya ke kanan semua ini sudah berarti benar semua. V ke kanan, V ke kanan, V ke kanan sudah benar semua. Kemana A, kemana F? Hanya 0. Kok. Kalau bendanya muter, mungkinkah Pak A-nya 0? Enggak. Karena V-nya selalu berubah arah. Ke pusat. Sip. Ke bawah itu. Hanya. Ke bawah. Ke bawah. Kalau F-nya Pak? F-nya dengan A berarti ya, searah dengan A berarti. Sama. Berarti yang E. Itu Ibu. Makanya ini tadi sudah saya kasih clue sigma F sama dengan M kali A. Arah sigma F dan arah A pasti selalu sama. Maka kalau ini ada F tapi A-nya 0 wis jelas salah. Ini F-nya ke atas, A-nya 0 wis jelas salah. Ini F-nya ke atas, A-nya ke bawah jelas mungkin.
Berarti jawabannya kalau melihat dari pengetahuan itu ya hanya A sama D. Tapi A-nya kan nggak mungkin ke kanan. A-nya kan menuju ke pusat. Itu Bapak Ibu. Gampang. Kan sesuai hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Ini kan fisika memang asik lah. Banyak asik bener. Itu yang biasanya perlu diingat ke anak-anak. Wes, Bapak Ibu. Jadi tadi mau diskusi pedagogi. Saya pengen dengar Bapak Ibu kalau diskusi pedagogi. Ini ilmu pendidikan saya juga gitu ini. Pak Arif. Kalau pedagogi, saya tuh penasaran mau tanya. Kalau belajar yang indikator 1 sampai berapa sih yang kepribadian itu 1 sampai 15 itu pakai apa ya sumbernya Bapak Ibu? Itu nggak bawaan saya. Sampai 20. 1 sampai 20 kalau di saya yang cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme itu belajarnya pakai apa ya? PPKN ya. Susah kata anak saya, aduh. Pinjem anaknya yang SMP gitu ya. Mungkin kalau permen-permen terbaru itu muncul ya kira-kira keputusan menteri atau peraturan menteri yang kaitannya dengan pendidikan atau kumer masuk kayak gitu. Iya, itu ya keluar nggak sih Pak keputusan-keputusan gitu tuh permen-permen. Dulu soalnya kan pernah apa itu UTN itu kan. UTN iya ada UTN. PLTG ada. Iya. Apa itu kan dulu pernah muncul juga. Bu Lili. Ya kemarin tanya Bu Ika yang kayak gitu keluar nggak? Kata Bu Ika itu yang keluar memang aplikasi dari fisika ke pedagogiknya lebih banyak seperti itu. Kayak contohnya apa contohnya Bu? Kalau contohnya seperti apa kayaknya nggak dikasih tahu detailnya Pak. Cuma saya itu langsung dikasih materi materi pembelajaran berorientasi yang berpikir kritis itu kayaknya lebih habis UP yang bulan lalu Ibu. Iya kayak gitu PBL PJBL itu. Jadi misalkan materi ini nanti kita pakai metode ini gimana sintaksnya seperti itu kayaknya seperti itu. Atau besok kita siapkan tanya-tanya ke Pak Fusa ya. Kayaknya Pak Fusa bahas itu nih. Oke. Kalau ya coba aja ya. Iya, jadi kalau yang materi misalkan materi ini cocoknya pakai apa? Itu mungkin bisa dibahas oleh Pak Fusa besok. Oh iya. Boleh. Karena udah malam ya kayaknya Bu, Bapak ya. Ibu sudah mau 10. Sudah mau habis ya Bu. Iya, mohon izin dulu Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Oke sih Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Yang balas Pak. Mohon izin. Sudah bisa. Dulu Pak Reza. Terima kasih Bapak Ibu malam ini. Terima kasih banyak Pak Reza. Assalamualaikum. PKS-nya tuh diprint Bu ya. PKS-nya tuh Bu ya. Halo. Diprint PKS-nya tuh. Nggih, diprint Pak. Diprint tulis tangan Pak. Tulis tangan, jangan diketik Pak. Sudah dikirimnya itu apa? Melalui pos gitu Bu ya dikirimnya ya? Ikuti panduan yang dari UM itu Pak Arif, jenengan baca sudah dikirim itu sama adminnya UMG. Sudah lengkap. Setelah diisi Pak Arif, setelah diisi itu baru dikirim. Izin Bu, keluar dulu. Izin dulu nggih. Jangan lupa Pak warna nggih. Warna Pak ya? Iya. Di print warna. Oh iya, A4. Yang print warna A4, jangan salah ukuran Pak Arif nggih. Apa yang di print warna Bu? Yang warna apa yang maksudnya Bu? Karena ada tanda tangan. 7A. Untuk 7A itu print warna Bapak. 13 lembar Pak. Ya, 7A di print warna gitu Bu. Ya Bu. Ya semua itu. Nggih. Makasih Bu ya. Ini mau izin dulu ya. Assalamualaikum. Sampun nggih Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.